Selamat datang di Indonesia. Ribuan supporter Timnas Indonesia sambut kedatangan 4 pemain kelas dunia, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Ian Maatsen, dan Tijani Reinders di depan gedung kantor PSSI jelang FIFA Series 2026. Jakarta, pemandangan luar biasa terjadi di depan kantor pusat Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia pada Selasa pagi yang cerah. Sejak subuh, ribuan supporter sudah memadati area sekitar gedung Federasi Sepak Bola Nasional tersebut. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa bendera merah putih, mengenakan jersey kebanggaan, dan menyanyikan lagu-lagu dukungan untuk Timnas Indonesia. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah momen yang telah lama dinantikan. 4 pemain kelas dunia, Pascal Struijk, Kenneth Taylor, Ian Maatsen, dan Tijani Reinders dijadwalkan tiba untuk menjalani agenda penting bersama Timnas Indonesia menjelang turnamen internasional FIFA Series 2026. Suasana di depan gedung PSSI berubah menjadi lautan manusia berwarna merah putih. Spanduk besar bertuliskan "Selamat datang pahlawan baru Garuda" terbentang di beberapa titik. Supporter dari berbagai komunitas hadir, mulai dari kelompok supporter klub Liga 1 hingga komunitas diaspora yang kebetulan berada di Jakarta. Sorak-sorai terdengar tanpa henti. Hari itu terasa seperti perayaan nasional. Langit Jakarta bahkan belum sepenuhnya terang ketika gelombang supporter pertama mulai berdatangan. Beberapa di antaranya terlihat membawa drum, megafon, hingga bendera raksasa yang digulung rapi di bahu mereka. Wajah-wajah penuh semangat terlihat di setiap sudut jalan menuju kantor PSSI. Suasana terasa seperti menjelang final turnamen besar. Seorang supporter bernama Rizky yang datang dari Bekasi mengaku sudah berangkat sejak pukul 3 dini hari. Ia datang bersama 5 temannya menggunakan sepeda motor menembus udara pagi yang dingin demi bisa berada di barisan depan. Ini bukan sekedar penyambutan pemain, ini sejarah. Kami ingin jadi saksi langsung, ujarnya dengan mata berbinar. Di sisi lain, beberapa supporter datang menggunakan bus rombongan dari luar kota. Ada yang dari Bandung, Semarang, bahkan Surabaya. Mereka mengenakan atribut lengkap, membawa syal, bendera, dan poster besar bergambar wajah pemain yang akan datang. Bagi mereka, momen ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Apalagi nama-nama yang datang bukan pemain sembarangan. Mereka adalah pemain yang selama ini dikenal tampil di liga-liga top Eropa. Dan kini mereka hadir di Indonesia. Sekitar pukul 7:30 pagi, jumlah supporter semakin membludak. Jalanan di sekitar kantor PSSI mulai dipenuhi kendaraan dan pejalan kaki. Petugas keamanan sudah bersiaga sejak pagi, memasang barikade di beberapa titik, memastikan jalur kendaraan tetap terbuka. Namun yang menarik, meski jumlah supporter sangat besar, suasana tetap tertib. Supporter bernyanyi bersama. Mereka meneriakan chant khas Timnas Indonesia, "Garuda di dadaku." Seruan itu menggema berkali-kali, menciptakan atmosfer yang merindingkan. Beberapa supporter bahkan terlihat menutup mata sambil menyanyikan lagu tersebut, seolah menghayati setiap lirik yang mereka ucapkan. Momentum ini terasa semakin penting karena kedatangan 4 pemain tersebut berkaitan erat dengan persiapan menuju FIFA Series 2026. Turnamen ini menjadi ajang penting untuk mengukur kekuatan Timnas Indonesia, sekaligus menjadi panggung awal bagi para pemain baru untuk menunjukkan kemampuan mereka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya telah memberikan sinyal bahwa federasi sedang bergerak cepat membangun skuad yang kuat dan kompetitif. Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh ragu untuk bermimpi besar di dunia sepak bola. Dan hari itu, mimpi besar tersebut mulai terlihat nyata. Sekitar pukul 8:30 lewat sedikit, suasana mendadak berubah. Dari kejauhan, suara sirine kendaraan pengawal mulai terdengar. Supporter langsung berdiri, mengangkat ponsel mereka, mencoba mengabadikan setiap detik yang akan terjadi. Ketika rombongan kendaraan hitam memasuki area parkir kantor PSSI, sorakan langsung pecah. Suara teriakan membahana di seluruh area. "Struijk! Reinders!
Madsen, Taylor. Nama-nama itu diteriakan tanpa henti, seolah stadion sepak bola berpindah ke halaman kantor federasi. Pintu mobil pertama terbuka. Sosok tinggi dengan jas formal keluar perlahan. Wajahnya tampak tenang, namun senyumnya terlihat tulus. Ia melambaikan tangan ke arah supporter. Ia adalah Pascal Struijk. Sorakan langsung meningkat berkali lipat. Beberapa supporter bahkan tampak meneteskan air mata. Mereka tidak menyangka bisa melihat langsung pemain yang selama ini mereka saksikan melalui layar televisi. Struijk berhenti sejenak. Ia mengangkat tangan kanan, lalu memberikan salam sederhana kepada para supporter. Gestur kecil itu langsung dibalas dengan teriakan panjang yang menggema. Tak lama kemudian, pintu mobil berikutnya terbuka. Keluar sosok gelandang muda yang dikenal memiliki teknik tinggi dan visi permainan yang tajam. Ia tampak sedikit terkejut melihat jumlah supporter yang hadir. Ia adalah Kenneth Taylor. Taylor tersenyum. Ia melambaikan tangan, lalu memberikan tepuk tangan kecil sebagai tanda penghormatan kepada para supporter. Supporter langsung membalas dengan can panjang yang memanggil namanya. Beberapa detik kemudian, dua sosok lainnya keluar dari kendaraan berikutnya. Mereka adalah Ian Madsen dan Tijani Reinders. Keduanya berjalan berdampingan, tampak santai namun penuh rasa ingin tahu terhadap suasana di sekitar mereka. Madsen melambaikan tangan dengan penuh semangat, sementara Reinders terlihat mengangkat kedua tangannya, menyapa ribuan supporter sekaligus. Suasana benar-benar luar biasa. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Beberapa supporter bahkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara spontan. Momen itu terasa emosional, menghadirkan rasa bangga yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di sisi lain, puluhan jurnalis dari media nasional dan internasional terlihat sibuk mengabadikan setiap momen. Kamera profesional diarahkan ke setiap langkah pemain. Mikrofon disiapkan, siaran langsung dilakukan dari berbagai sudut lokasi. Momen ini bukan hanya penting bagi Indonesia, momen ini mulai menarik perhatian dunia. Dan ketika keempat pemain itu berjalan menuju pintu utama gedung PSSI, ribuan supporter masih terus bernyanyi, meneriakkan nama mereka, serta mengangkat bendera setinggi mungkin. Langkah demi langkah terasa seperti simbol perjalanan baru bagi sepak bola Indonesia. Sebuah perjalanan yang diharapkan membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Ketika keempat pemain itu akhirnya memasuki halaman utama gedung Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, suasana di luar masih belum mereda. Supporter tetap bernyanyi, tetap melambaikan bendera, tetap berharap bisa melihat satu lambaian tangan lagi sebelum para pemain benar-benar masuk ke dalam gedung. Di dalam area lobi, suasana juga tidak kalah sibuk. Sejumlah staf federasi terlihat berdiri rapi di sisi kanan dan kiri pintu masuk. Mereka mengenakan seragam lengkap dengan identitas khusus, menunjukkan bahwa hari itu memang sudah dipersiapkan sejak lama. Karpet merah terbentang dari pintu utama hingga ke ruang konferensi, menciptakan kesan resmi sekaligus bersejarah. Langkah pertama yang diambil oleh Pascal Struijk di atas karpet merah itu langsung disambut tepuk tangan dari para staf. Ia terlihat sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat, sebuah gestur sederhana yang langsung mendapat apresiasi dari banyak pihak. Tak jauh di belakangnya, Kenneth Taylor berjalan dengan ekspresi kagum. Ia terlihat sesekali menoleh ke kanan dan kiri, mengamati interior gedung yang dipenuhi foto-foto bersejarah timnas Indonesia. Di dinding terlihat potret-potret momen penting, mulai dari pertandingan legendaris hingga kemenangan-kemenangan bersejarah. Sementara itu, Ian Madsen tampak tersenyum lebar. Ia beberapa kali mengangkat ibu jari ketika melihat poster besar bergambar skuad timnas Indonesia yang terpajang di salah satu sudut lobi. Gestur itu membuat beberapa staf yang berada di dekatnya senyum bangga. Di barisan paling belakang, Tijani Reinders terlihat berjalan dengan langkah mantap. Tatapannya fokus, namun sesekali ia menyapa staf yang berdiri di sepanjang lorong. Ia tampak menikmati setiap detik momen yang sedang berlangsung. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many